Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Nurjana dari SMP Negeri 206 Jakarta, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mendukung murid untuk belajar. Keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan kelima, melakukan kegiatan penilaian, baik itu assessment for learning, assessment of learning, maupun assessment as learning. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil yang optimal? Guru harus memahami kebutuhan belajar murid. Apa saja kebutuhan belajar murid? Yang pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat belajar murid. Ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Kesiapan belajar murid merupakan kapasitas atau kesiapan murid untuk mempelajari materi baru. Guru harus melakukan penilaian di awal dan mengetahui sejauh mana pengetahuan yang telah dimiliki oleh murid sebelumnya. Minat belajar murid. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Minat merupakan salah satu motivator penting bagi murid untuk dapat terlibat aktif dalam pembelajaran, sehingga penting bagi guru untuk dapat mempertahankan atau menarik minat murid-muridnya dalam belajar. Profil belajar murid. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu untuk merasakan kondisi yang paling baik dalam belajar. Sebagai guru, penting untuk memperhatikan profil belajar murid agar dapat memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien. Faktor-faktor yang mempengaruhi profil belajar murid yaitu lingkungan, budaya yang selanjutnya mengarah kepada kepribadian, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Mengidentifikasi kebutuhan belajar dapat dilakukan melalui cara-cara berikut. Pertama, mengamati perilaku murid. Kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Ketiga, melakukan berbagai penilaian formatif dan asesmen awal. Keempat, bertanya dengan guru di kelas sebelumnya. Kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Atau keenam, melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Strategi untuk melakukan pembelajaran diferensiasi yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten yaitu berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Diferensiasi proses mengacu pada bagaimana murid akan memahami atau memaknai informasi atau materi yang dipelajari. Misalnya, kegiatan belajar mandiri atau berkelompok, bagaimana pertanyaan pemantiknya. Cara-cara pembelajaran diferensiasi proses yaitu kegiatan berjenjang, pertanyaan pemandu atau tantangan, membuat agenda individual, memvariasikan lama waktu, mengembangkan kegiatan yang bervariasi, dan menggunakan pengelompokan yang fleksibel. Diferensiasi produk. Produk merupakan hasil unjuk kerja yang harus ditunjukkan oleh murid kepada guru. Diferensiasi produk dilakukan dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid
maupun pengembangan terhadap apa yang telah murid pelajari. Bagaimana kaitan antara materi dalam modul 2.1 dengan modul sebelumnya? Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.1 yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar murid untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 yaitu dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, inovatif, dan kolaboratif untuk menciptakan pembelajaran diferensiasi yang memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak. Kaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 yaitu dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi yang efektif, hendaknya guru melaksanakan budaya positif dalam prosesnya, seperti membangkitkan motivasi internal kepada murid, membuat kesepakatan kelas agar pembelajaran berjalan dengan baik, maupun melaksanakan restitusi untuk penanganan apabila ditemukan masalah. Demikian presentasi dari tugas koneksi antar materi modul 2.1. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.